ونسأله خير الدنيا والآخرة ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga di sebuah hari ini masih tetap dikumpulkan oleh Allah kita dalam satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dijadikan Allah sebagai pertemuan yang bisa mempertemukan kita dengan izin Allah sama-sama masuk ke dalam Jannatul Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu yang sempurna serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam kita tersebut, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ayyuhal muslimun, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali kajian kita di sebuah hari ini, kita mencoba membahas tentang masalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sunan Abi Daud, di mana hadis ini dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai daripada keduanya. Qala, dulu pernah Ibnu Umar berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, pernah bersabda, idza tabaya'tumul inah, idza tabaya'tumul inah, kata Rasulullah, jika kalian berdagang dengan cara inah. Inah ini adalah salah satu jual beli yang termasuk riba. Ya, inah adalah salah satu jual beli yang termasuk riba. Contoh, ada satu koperasi membentuk anggota, mereka mengumpulkan uang sama-sama anggota dan dibuatlah
jual beli di kooperasiko. Jadi sesama mereka saja. Sesama mereka saja. Yang diinginkan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sesama anggota membeli di koperasi tersebut, misalkan ameh, membeli amehnya dengan cara cicilan, mencicil. Kemudian berlanjut Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sekian bulan, contoh, mungkin kita buatlah contoh Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 3 bulan yang menabung dengan mencicil ameh. Tiba-tiba mendadak paralu dinyo piti. Paralu dinyo piti. Lalu dijualnya balik. Ameh tu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, padahal alun di tangannya lah, masih di koperasi kok. Karena nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ameh ini baru bisa dia diberikan kepada pembeli apabila sudah lunas. Lalu Bapak dan Ibu pihak koperasi membeli ameh ini lebih murah dari yang dia beli. Misalkan ambo beli ameh ko sekitar ampe kini 5 juta kini ameh. 5 juta patang Bapak dan Ibu, 5 juta 200. Kalau tidak salah yo, 5 juta 200 atau 5 juta 100. Kalau membali patang 5 juta 100 yang lah jadi. Itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awak bali ameko dulu 5 juta 100. Karena dek tasasak dia ambo piti, ambo jualkan balik ke koperasi kok. Tapi lebih murah. Lebih murah. Tujuannya kalau tidak seperti itu, baca mendapat untung. Karena beko untung ku akan dibagi sama anggota. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jual beli yang seperti itu disebut inah, praktek ribawi. Ya, praktek ribawi. Kita ulangi balik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tumu bil inah." Jika kalian berdagang dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, ya, kemudian kalian sibuk dengan ternak sapi. Kalian sibuk dengan ternak sapi. Maksudnya kalian lebih cinta terhadap kehidupan dunia. Itu maksudnya kuah. Ya, kalian lebih cinta terhadap kehidupan dunia daripada akhirat yang kekal abadi. Kemudian waraditum bizzar'i, dan puas dengan pertanian, dan kalian puas dengan pertanian. Wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah, semoga Allah selamatkan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Apabila kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mulai melakukan perdagangan dengan praktek ribawi, kemudian kita sudah mulai lebih condong terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mendatangkan kepada kalian, yaitu apa yang didatangkan oleh Allah? Kehinaan, zullan. Tak ada lagi nampak. Memang banyak orang beragama Islam, tapi tidak nampak lagi muruahnya. Islam lebih banyak, tapi apabila sudah lebih condong terhadap kehidupan dunia, berdagang sudah mulai dengan praktek ribawi, maka orang-orang seperti ini
walaupun banyak orang Islam tapi dihinakan oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu, yang kita inginkan bukan banyak saja umat Islam, tapi mau mengamalkan syariat Islam. Itu yang kita inginkan. Ya. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kajian kita mengenai pembahasan Mifta'u al-fauzu, ya, kunci kemenangan dan kebangkitan Islam. Apa saja kunci kemenangan dan kebangkitan Islam itu? Mudah-mudahan dengan kajianku Bapak dan Ibu, pulang dari Siko kita semakin lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Amin. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal adorat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di antara kunci kemenangan Islam dan kebangkitan Islam itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah iman. Ya, iman dan amal soleh dan iman dan amal soleh dan menjauhi kesyirikan. Iman dan amal soleh dan menjauhi kesyirikan. Ini yang pertama. Apa kunci kemenangan dan kebangkitan Islam? Iman, amal soleh dan menjauhi kesyirikan. Coba Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat di dalam Al-Quran. Sebagai bukti tentang masalah poin pertama ini, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi surah An-Nur. Buka di dalam surah An-Nur. Ayatnya ayat yang ke-55. Dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Apakah cuma sekedar beriman? Tidak. Apalagi wa amilus solihati. Dan mereka orang-orang yang beriman itu mau beramal soleh. Pokoknya sering kita sampaikan Bapak dan Ibu, antara iman dengan amal tidak bisa dipisahkan. Sama seperti siang jo malam. Sama seperti salawa jo baju. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian yang mau beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Subhanallah. Apa janji Allah? Bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka orang-orang yang beriman, yang mereka yang mau beramal soleh tersebut, apa dijadikan Allah kepada mereka di muka bumi ini? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah ya Rabb. Akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dijadikan Allah orang yang beriman yang mau beramal soleh itu berkuasa di muka bumi. Ambo tanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini apakah umat Islam atau orang yang beriman yang menguasai bumi atau orang kafir? Sebabnya. Kita sepakat semua Pak ya. Kalau saat ini bumi ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
dikuasai oleh orang kafir. Padahal awak umat Islam yang paling terbanyak. Sebabnya karena cuma hanya sekedar bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang mengaku agama Islam, tapi ketika dilihat amalannya, buktinya dalam kehidupannya sehari-hari di luar daripada kenyataan. Di luar. Kalau benar-benar orang beriman, mau mereka beramal soleh, Allah yang berjanji, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji bapak dan ibu, dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman itu berkuasa di muka bumi ini. Subhanallah. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada. Dinahum irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa di muka bumi, dan sungguh Dia yaitu Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Walaupun bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orangnya yang mengaku beriman hanya cuma sekedar mengaku, itu akan dihancurkan oleh Allah. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, iman itu tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah. Islam itu tidak akan pernah lenyap. Kemenangan Islam itu pasti akan datang. Seandainya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kebatilan sudah merajalela di muka bumi ini, maka kebenaran itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah hancur. Itu akan suatu saat nanti bapak dan ibu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kini awak sama-sama mengetahui kunci-kunci kemenangan dan kebangkitan Islam itu. Makanya kita sampaikan tadi, yang pertama di antara kunci kemenangan dan kebangkitan Islam itu adalah iman, amal soleh, dan menjauhi kesyirikan. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian at-tsani, yang kedua, kunci kemenangan dan kebangkitan Islam setelah iman, amal soleh, dan menjauhi kesyirikan. Apalagi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ittiba' bisunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah dibukukan oleh para ulama-ulama. Ada hadis sahih Bukhari, ada hadis sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, ada Al-Baihaqi, ada Al-Hakim, ada banyak. Wa kama fi qoulihi tabaraka wa ta'ala fi surah An-Nur, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayatnya ayat yang ke-63, bahwa orang yang mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kunci kemenangan dan kebangkitan Islam. Apa disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah
au yusibakum adzabun alim. Artinya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. An amri, ya, takut antusibahum fitnah, ditimpa cobaan. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut ditimpa fitnah atau cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpakan oleh Allah azab yang pedih. Kalaulah manusiaku bapa dan ibu yang dimuliakan Allah hanya cuma tinggal namanya Islam saja, tapi tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka Allah akan menimpakan musibah berbagai macam ke bumi tersebut. Coba kita lihat apa saja musibah yang ditimpakan oleh Allah. Kebanjiran, longsor, angin puting beliung, gempa, Ladi matu awak sadunya bapak dan ibu. Kita cuma menonton saja. Karena apa yang diperintahkan, apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, kita cuma bapak dan ibu mencari, menyaksikan betul atau tidak. Wasma'u fi hadithi Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan tentang hadis yang terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Wa adal hadis min Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari sahabat Nabi kita Ibnu Umar. Semoga Allah meridai daripada keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dhullah was-sighar ala man khalafa amri. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minadh-dhullah was-sighar. Ya Allah, lindungi kami dari apa yang disampaikan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa ju'ila dhullah was-sighar, dan dijadikan oleh Allah adzullah, kehinaan, wasigor, dan kecil. Kecil maknanya artinya tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kepada siapa? Ala man khalafa amri, bagi siapa saja orang-orang yang menyalahi perintahku. Semoga Allah hinakan, dan semoga Allah semoga Allah hinakan, dan semoga Allah hilangkan manfaat dari mereka orang-orang yang mengaku sebagai umatku apabila mereka sudah berani menyalahi perintahku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, ayo disampaikan pengurus kita itu salah satunya tentang masalah apa tadi yang sampaikan pengurus kita tadi? Salah kucing. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tentang masalah kebersihan.
Pokoknya sampai disebutkan di dalam satu kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Apa kata Rasulullah? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Siapa yang tidak memperhatikan kebersihan? Saking pentingnya. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan bapak dan ibu, an-nadhafah, kan ada sering kita sebutkan, an-nadhafatu minal iman. Itu pun an-nadhafah itu diartikan kebersihan. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau disebut an-nadhafah itu hanya bagian luar saja. Tapi kalau disebut at-tuhur, luar dan dalam. Lebih dalam makna daripada at-tuhuru syatrul iman daripada an-nadhafatu minal iman. Bahkan para ulama hadis mengatakan an-nadhafatu minal iman bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi itu. Itu adalah kata-kata hikmah orang Arab. Yang disebutkan oleh Nabi adalah at-tuhuru syatrul iman. Perhatikan kesucian luar dan dalam. Jangankan itu bapak dan ibu, minta maaf. Lagi-lagi balik kepada para perokok. Ya, ampun tidak ambu salahkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang suka merokok, tidak tertinggalkannya merokok, itu hak dia. Tapi ingat bapak dan ibuku yang dimuliakan Allah, khususnya kaum para yang merokok. Apabila masuk di kawasan musaji, ya, kawasan musaji, mulai masuk dari halaman musaji itu bapak dan ibu, jangan sampai ada di situ rokok. Ampas itu selesai merokok, kemudian awak buang di halaman apa itu? Itu adalah bagian daripada kezaliman. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat tuh. Yang lebih parah nyololai para perokok bapak dan ibu lah masuknya ke toilet, mangisoknya di dalam rokok atau di dalam toilet tuh, habis itu dimasukkannya ke lubang. Kalau di sikon dah ada tuh doh. Ambo yakin di sikon dah ada. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibuku hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jangankan itu lagi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sakit lagi. Ada orang kok kadang-kadang tidak tahu dinyo tampiknya di ma yang layak untuk merokok. Tidak tahu nyo. Sedang bawa onda pun merokok. Kadang-kadang tidak tahunya ada di belakangnya yang lewat juga. Dikironyo cuma inyo seorang yang lewat di jalan tu. Coba bapak dan ibu perhatikan. Kalau ada orang bawa kendaraan sambil memaci rokok, itu puntung-puntungnya api-apinya itu kadang-kadang. Ambulah pernah kanai. Pipi ambu kanai bapak dan ibu. Allah. Sekali lagi minta maaf bapak dan ibuku yang dimuliakan Allah, khususnya kepada para perokok ya, kepada para perokok, ampun tidak menyalahkan. Kalau memang tidak bisa kita tinggalkan, tapi carilah tampik yang jauh dari keramaian. Ya. Walaupun jauh dari keramaian,
Toilet kan jauh dari keramaian. Karena ini adalah tidak boleh. Jaga kebersihan tu Bapak dan Ibu. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila dhillah was-sighar ala man khalafa amri." Semoga Allah jadikan kehinaan dan tidak ada manfaat kepada orang-orang yang selalu menyalahi perintahku. Itu kata Rasulullah. Kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu, diucapkan oleh Nabi kita, alai artinya wa hidup di duniaku. Makanya wajib awak saling nasihat manasihati. Cuma di duniaku, cuma sampai manasihati. Kalau di akhirat beku Bapak dan Ibu manuai leh. Di akhirat tidak ada nasihat leh. Kita singgung apa-apa kau. Kamu kan tidak menuduh apa-apanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayatin ukhra warada fi kitab Sahih Al-Bukhari wa fi Sahih Muslim. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Fathul Bari. Itu Fathul Bari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu jilidnya ada sekitar 13 jilid. Kitab Sahih Al-Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari ala Syar'i fi Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari ini penjelasan dari kitab Sahih Hadis Bukhari. Dan terdapat juga di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi kita yang bernama Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Daruni ma taraktukum fa innama alaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Allah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Daruni, abaikanlah." Daruni itu ndak usah hiraukan. Abaikanlah. Siapa yang diabaikan? Ma taraktum, apa yang aku tidak ajarkan kepada kalian. Abaikanlah apa yang tidak aku ajarkan kepada kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bikathrati su'alihim, banyak bertanya mereka kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka tidak namuah mengamalkan. Ada orang Bapak dan Ibu, tapi jangan tersinggung lo balik. Ada orang di pengajian tidak pernah ini tidak bertanya. Di mana pengajian nyo tetap menyempatkan dirinya bertanya, tapi bukan untuk diamalkannya, menyinggung orang. Tidak disiko doh. Kalau awak ingin bertanya, Bapak dan Ibu, tanyalah untuk supaya menguatkan keyakinan awak yang tidak tahu salah mukuk. Tidak para lu awak menyinggung-nyinggung orang.
Makanya kata Rasulullah, fa innama a'laka man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah sebelum kalian dahulu, bikatrati su'alihim ala anbiya'ihim, karena banyak mereka bertanya kepada nabi-nabi mereka, tapi bukan tujuan untuk diamalkan. Semoga Allah jauhkan kita seperti kau. Amun ndak tugas ambo menyinggung-nyinggung bapak dan ibu yo. Kalau tersinggung berubah. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu min umastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, kata Rasulullah. Jangan selisihi. Jadi yang kedua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci kemenangan dan kebangkitan Islam adalah mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Iman, amal soleh, dan menjauhi kesyirikan. Dua. As-salis, yang ketiga. Apalagi kunci kemenangan dan kebangkitan Islam itu? Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak mengkonsumsi yang haram. Ya, jangan mengkonsumsi yang haram. Tahu mengkonsumsi? Tuh. Walaupun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, indak namanya tu indak babi do, indak ANJING do, atau pokoknya yang diharam-haramkan. Tapi misalkan awak tadi kan kita awali tadi tentang masalah hadis yang dari Abdullah ibnu Umar tentang masalah perdagangan. Berdagang kan dibolehkan dalam Islam. Tidak diharamkan dalam Islam berdagang loh. Boleh. Malah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara usaha yang bisa cepat awak berkembang, capek awak berkembang adalah berdagang. Tapi dia berdagang kok banyak tantangannya, banyak setannya. Di mana setannya? Yang pertama tadi praktek ribawi. Satu. Yang kedua baduto, ketika menggalih berdagang. Yang ketiga mengurangi timbangan. Yang keempat bersumpah palsu. Jadi jangan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah menyangka menjauhi mengkonsumsi yang haram. Ambo ndak makan babi mah. Ambo ndak makan ANJING mah. Ndak masuk ambo tu. Ndak cuma itu. Tapi Bapak dan Ibu, jauhi Bapak dan Ibu perbuatan-perbuatan walaupun yang diperbolehkan dalam Islam tadi, namanya menggalih tadi, berdagang tadi, tapi berusahalah jujur di ketika berdagang. Apabila jujur awak, hasil dari kejujuran itu yang awak Bapak dan Ibu bali bareh, bali lauknya awak masukkan pari awak, itu akan membawa kemenangan, akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat awak. Tapi apabila salah dalam menggalih, awak bali Bapak dan Ibu bareh, awak bali lauk, awak kasih anak istri awak makan dengan cara yang salah, maka disitulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dijauhkan oleh Allah ketenangan jiwa. Hina umat Islam. Tidak ada artinya lain. Jadi tidak mengkonsumsi yang haram. Ini yang ketiga. Kalau ingin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan kemenangan dan kebangkitan umat Islam, yang ketiga yang harus sama-sama ketahui
berusaha mulai hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah menjauhi, tidak mengkonsumsi yang haram. Wasma'u fi hadithi Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dengan hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada fi kitabi, dan hadits ini terdapat di dalam kitab Hilyatul Auliya. Nama kitabnya Hilyatul Auliya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi kita yang bernama Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, inna ruhal qudus, sesungguhnya ruh al-qudus. Ruh al-qudus itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi ada 3 ditujukan kepada malaikat Jibril. Yang pertama Ruhul Amin, yang kedua Ruhul Kudus, yang ketiga ini yang sering kita pakai, malaikat Jibril. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin atau malaikat Jibril, itu sama tuh tujuannya. Malaikat Jibril. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi, sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril alaihi salam membisikkan ke dalam hatiku, apa dia? Annan nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Malaikat Jibril membisikkan ke dalam hatiku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum sempurna ajalnya. Awakku tidak akan meninggal dunia sebelum sempurna ajal. Tahu ajal? Wakatunya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, apalagi yang dibisikkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa tastau'iba rizqaha, dan seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum disempurnakan oleh Allah kepadanya rizkinya. Awak pun tidak akan meninggal sebelum disempurnakan Allah rasaki kawak. Makanya berbeda-beda macam rasaki itu. Makanya jangan takut tidak dapat rasaki. Ya, jangan takut awak tidak dapat rasaki. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ajmilu fit talab. Walaupun seseorang tidak meninggal dunia sebelum disempurnakan oleh Allah rezekinya, saya wasiatkan, kata Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah untuk kita? Kalau kalian berusaha, apapun usaha kalian, fa ajmilu fit talab, elok-eloklah kalian mencari rasaki. Jangan asal mencari rasaki. Adulai Bapak dan Ibu, istilah sepertiku, hidupkanlah masaji, jangan mencari duit di masaji. Padi itu Pak. Hidupkan musaji, jangan mencari di musaji.
Allah. Minta maaf Bapak dan Ibu, sakit tak? Aduh, ini pelajaran bagi pengurus-pengurus. Aduh, di satu tampik tidak perlu menyebutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang apa-apa kena hipnotis padusi, yang menghipnotisnya padusi berhadapan. Tidak cuma sekali dua kali, barangkali Bapak dan Ibu 97 kali. Apa-apa pengurus musaji, kok kena hipnotis. Bara Bapak dan Ibu habis piti musaji lebih kurang 1 M. Kini sedang pakaru kini. Hati-hati. Ambo tidak menuduh, tapi kau cuma pelajaran sewak. Namunnya sewak tidak menyebutkan, tidak menggunjing, tidak menyebutkan musajiknya apa, tidak menyebutkan. Tapi kau pelajaran untuk awak. Labara lama Pak kau menjadi pengurus musajik. Semenjak tahun 2003. Selesai Bapak dan Ibu 2025. Bara lamunya tu. Inyo borong sadonyo. Inyo ketua, inyo sekretaris, inyo bendahara. Tiba-tiba dapat ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kinilah di penjara pada situ. Yo dituntut keluarganya Pak. Cek keluarganya. Yo tuntutlah orang tu apa tu. Kami tidak mau tahu. Jadikanlah Bapak dan Ibu. Ya, kalau awak jadi pengurus musaji, niat ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencari ridho Allah. Bukan mencari kehidupan. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sedang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum disempurnakan oleh Allah rezekinya. Oleh sebab itu aku wasiatkan kepada kalian, fa ajmilu fit talab. Perbaikilah cara kalian mendapat rezeki. Jangan asal mencari rezeki, karena itu akan mempengaruhi hidup awak. Dunia akhirat. Perjalanan kita masih panjang. Tidak cuma di dunia aku saja. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini warada fi kitabi Hilyatul Auliya wa sa'a'u Asy-Syaikh Nasiruddin Albani rahimahullah. Hadis ini ditemukan di dalam kitab Hilyatul Auliya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Nasiruddin Albani, semoga Allah merahmati beliau, dari sahabat Nabi kita yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 3 baru pembahasan kita. Yang pertama tadi apa? Kunci kemenangan dan kebangkitan Islam. Yang pertama, iman, amal soleh, jauhi kesyirikan. Yang kedua, yang kedua, mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
tidak mengkonsumsi yang haram. Ya. Bukan hanya zatnya saja yang haram, tapi cara mendapatkan harta itu pun harus awak renungkan, pikirkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 baru, insyaallah kita lanjutkan nanti bulan depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Jangan lu tersinggung karena ada saya yang bertanya. Enggak dulu bertanya. Anu bertanya. Enggak ada doh. Minta maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.